Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di podcast Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Suluh Agama Bergerak. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan nikmatnya kita semua dapat menjalankan ibadah puasa di Ramadan 1447 Hijriah ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga masih semangat dalam menjalankan ibadah. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin. Dan seperti biasa kita kembali lagi di podcast ini bersama penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Hari ini dengan tema yang cukup menarik dan juga dekat dengan sehari-hari. Bahkan mungkin tidak hanya untuk diri kita tetapi juga untuk keluarga dan juga masyarakat di sekitar kita. Dan pada hari ini kita akan membahas seputar puasa dan juga pembinaan bagi anak-anak. Nah, untuk membahas kali ini kita sudah hadir bersama kita semuanya di sini narasumber yang luar biasa, Ibu Hajah Siti Khairiah SAGMH. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Dan tanpa berlama-lama kita mungkin langsung bisa membahas karena puasa itu tidak hanya soal menahan lapar dan haus ya teman-teman, tapi juga soal pendidikan karakter. Ternyata puasa ini punya nilai pendidikan karakter bagi diri kita dan juga anak-anak kita. Dan kali ini kita akan membahas pendidikan anak pada bulan puasa Ramadan. Baik, untuk pertama-tama Ibu, gimana sih puasa bagi anak-anak itu dan juga bagaimana kita membinanya di rumah? Karena kan memang pendidikan anak itu yang pertama dari rumahnya ya Bu ya. Nah, secara tuntunannya sendiri itu bagaimana ya Bu? Oke, terima kasih. Selamat pagi Mbak Firda dan semua pemirsa yang berada di dunia maya. Tema kali ini memang luar biasa bagi kami karena kita akan mengajak generasi muda kita dan ibu-ibu milenial bagaimana belajar tentang mengajarkan kepada anak kita untuk belajar berpuasa. Tentu yang namanya diktum tentang anak-anak adalah ya masih anak-anak yang tentu belum terbebani taklif atau belum baligh. Baik, kita akan tentu saja kalau kita bicara tentang puasa. Puasa itu dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad Hijrah ya, dan itu 18 bulan di Madinah baru dituntutkan untuk kita berpuasa. Tapi bagaimana kita mengajarkan pendidikan anak berpuasa itu berasal dari Rubai binti Muawid bin Afra radhiyallahu anha. Beliau berkata, qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadata asyura ila qurul ansori allati haulal Madinah. Dari Rubai binti Muawid bin Afra radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang petugas ketika hari Asyura pada satu kawasan di daerah Ansor yang di sekitar Madinah. Apa yang disampaikan Rasulullah, mangkana asbaha shaiman, barang siapa yang hari ini berpuasa, fal yutimma saumahu, maka segeralah sempurnakan puasanya. Wa mangkana asbaha muftiron, dan yang pagi ini adalah tidak berpuasa, fal yutimma baqiyah yaumihi, maka tetap sempurnakanlah berpuasa. Fakuna ba'da dzalika nusumuhu, dan maka kami semua itu melakukan berpuasa semua, wa nusawwimu sibyanana, dan kita mengajak anak-anak kita untuk berpuasa. As-sibyana as-sighar minhum insyaallah. Wa nadhabu ilal masjid, dan mengajak anak-anak untuk pergi ke masjid. Wa naj'alu lahumul la'bah minal ihan, dan mereka menjadikan kain wol atau benang wol ya, permainan dari wol. Fa'idha baka ahadum ala ta'am, ketika anak-anak itu mereka menangis atau mungkin lapar ya, maka diberikanlah makanan itu ketika sedang iftar. Nah, dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Rubai'ah binti Muawid ini, bagaimana kita melihat bahwa waktu itu ini berhubungan dengan puasa Asyura, dan kita tahu bahwa puasa Asyura itu menjadikan Rasulullah mengajarkan kepada kita berpuasa Asyura karena bisa dilengkapi dengan sebelumnya dan sesudahnya, karena itu terjadinya pada hari Asyura. Tetapi apapun itu, kita tahu bahwa di sini ada seorang Rubai'ah itu mengajak putra-putrinya untuk
berpuasa. Dan ketika berpuasa, maka ia juga mengajak anak-anak itu bermain dan mengajak ke masjid. Untuk apa diajak bermain? Biar dia ketika berpuasa itu nyaman, jadi tidak merasa haus dan lapar, tetapi dengan bermain itu dia merasa puasa itu menyenangkan. Ya, menyenangkan, dan dia bisa melalui hari-harinya bersama dengan permainan-permainan. Nah, di sini intinya di sini bagaimana orang tua punya peranan yang dominan ketika mengajarkan anaknya berpuasa, harus mengajarkan dengan berpuasa itu yang menyenangkan. Berpuasa itu yang bisa, kalau bahasa Jawa saya dulu itu diajak untuk nyamur. Bahasa Jawa ya ini. Nyamur itu nyamur ya. Ini mungkin Anda kan masih generasi milenial. Kita ini nyamur itu biar dia melupakan laparnya tetapi bermain-main. Nah, dulu ini pengalaman. Dari sinilah akhirnya bahwa mengajarkan anak berpuasa itu menjadi sebuah tarbiyah yang luar biasa, di mana karena pendidikan karakter itu juga harus dibiasakan, dan ini perjuangan bagaimana seorang ibu mengajarkan putra dan putrinya untuk berpuasa. Dari hadis ini kita tahu bahwa kita semua itu ketika perintah sholat itu ketika umur 7 tahun, ya murru auladakum bisolati inda sab'an sanah, ya. Kemudian atau hadis yang lengkapnya muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'an sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asrin wa farriqu bainahum fil madhaji. Jadi ada di sini standar minimal ya itu 7 tahun. Kita kira ketika kondisi psikologis seorang anak 7 tahun itu saat kini di dunia kita saat kini, insya Allah mereka sudah kelas 2 ya, kelas 2 SD, dan 10 tahun itu sudah kelas 4. Otomatis secara fisiknya mereka sudah lebih kuat, apalagi anak-anak sekarang ini sudah mempunyai gizi yang lebih baik dibanding orang-orang kita yang zaman dahulu. Kan. Nah, wa farriqu bainahum fil madhaji. Ini yang intinya bahwa mengajarkan anak berpuasa ini standar atau sama dengan mengajarkan anak untuk sholat. Ya. Kan karena memang sholat dan puasa menjadi rukun Islam kita. Baik, jadi menarik banget. Yang pertama pendidikan karakter di rumah mengenai pembiasaan sholat dan juga puasa itu sudah ada dalilnya teman-teman, tidak landasannya. Dan tadi setelah kita mempelajari juga ternyata mulai usia 7 tahun ya Bu, sama seperti sholat ya, kita sudah dimulai untuk mengajarkan anak-anak membiasakan berlatih puasa dengan cara yang menyenangkan tadi. Nah, kalau kita sudah tahu nih Bu dalilnya bahwa kita memang perlu untuk mengajarkan anak untuk berpuasa di bulan Ramadan. Lalu tips atau teknik praktikal di rumahnya nih Bu untuk para orang tua kalau kita sudah punya anak, bagaimana cara melatihnya? Oke, mungkin ada dari seorang pakar ya, dari dosen PG PAUD Unesa. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberi motivasi dan apresiasi. Motivasi itu dorongan dari dalam, ya, dorongan dari dalam agar anak-anak kita itu punya semangat. Dorongan dari dalam. Bagaimana seorang ibu ketika mengajak anaknya, ayo kita Ramadan ini berpuasa ya Dik, berpuasa. Nanti kalau puasa itu berarti kita sudah belajar berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Atau itulah kata-kata. Kemudian apresiasi. Apresiasi itu pemberian semangat dari luar. Kalau nanti puasanya setengah hari, katakanlah mungkin anak ini masih TK ya. Nanti dikasih apa itu kan, bintang atau apa, bukannya dengan apa. Ini motivasi dan apresiasi. Ini penting. Jadi sebagai seorang orang tua ya, itu harus betul-betul memotivasi ketika khususnya mengajarkan anak berpuasa dan membangunkan sahur. Yang kedua adalah ini bertahap, bitadrij. Bertahap itu tidak mungkin kita akan mengajak anak untuk berpuasa dalam satu kali dia belajar langsung ya kan sampai full ya kan. Karena kita tuh berproses hidup kita ini ya, dari mulai kita lahir bayi, kemudian belajar miring, kemudian belajar merangkak ya, tapi makanya bertahap dari mungkin puasa duduk katakanlah ya duhur. Kemudian duhur nanti berbuka ya Dek. Habis berbuka nanti lanjut ya kan, kalau kuat sampai asar. Nah, ini kan bertahap dan beri dukungan ya kan. Misalnya dukungannya apa? Nanti kalau duhur Anda berbuka dengan makanan yang ia sukai itu kan. Nah, kalau sampai asar nanti apa? Kalau sampai maghrib nanti apa? Atau antara asar dan maghrib ajak anak kita untuk ngabuburit ya, biar dia bisa. Tadi bahasa saya bisa punya semangat ya, senang dan happy katakanlah.
Nah, pengalaman puasa yang menyenangkan, bagaimana ini memberikan kenangan kepada anak-anak. Mungkin kalau anak kedua dulu kakak ketika puasa 1 bulan full dikasih apa, dibelikan baju baru. Ini pengalaman itu nanti akan diturunkan kepada adik-adiknya. Jadi mungkin kalau dia punya anak putra 3, jadi anak yang pertama dulu dia apakan gitu kan. Nanti dia akan men-sharing pengalaman berpuasa itu kepada adik-adiknya. Dulu kakak ini 1 bulan full, nanti dikasih ini, diajak kemana. Ini penting ya, seperti dukungan ya. Kemudian melibatkan anak dalam kegiatan Ramadan. Ini yang paling penting ya. Tadi kalau dalam hadis tadi mengajak ke masjid. Nah, ini insya Allah kita ini di dalam value yang luar biasa di Indonesia ini, mulai hadirnya Ramadan, di bulan Ramadan di sekolah-sekolah itu semua pasti ada kegiatan Ramadan. Nah, yang paling dilibatkan adalah ketika mengajak anak untuk sholat tarawih di masjid atau di musola ya. Walaupun mohon maaf ya, kadang-kadang ada golongan tua itu yang tidak mau melihat anak-anak yang bermain di masjid atau di musola. Nah, ini kan. Tetapi bagi kami tidak masalah, karena mereka akan melihat langsung bagaimana orang tua ini sholat tarawih, bagaimana dia sholat witir. Yang penting ajak dia yang menyenangkan. Mungkin ya kalau terlalu bermainnya terlalu ya diingatkan dengan pelan-pelan ya. Jangan sampai membentak ya. Kemudian ciptakan suasana puasa yang positif. Bagaimana menciptakan suasana yang positif itu ya? Baiklah, mulai dari audio di rumah ya, murotal Al-Qur'an, TV-nya ya kan, TV yang banyak cirahan kalau ada TV ya, mungkin sekarang ini banyak orang tidak dengan TV ya, karena TV itu sudah tidak seperti zaman dulu ya, tapi murotal Al-Qur'an, kemudian kajian-kajian keislaman, lagu-lagu nasyid. Nah, ini yang bisa menciptakan suasana yang positif. Yang paling penting adalah jangan lupa saat kita mengajak anak berpuasa adalah memperhatikan kesehatan anak kita ya, vitamin, makanan yang bergizi ya, tidur cukup ya, hidup istirahat. Nah, itu yang paling penting. Jadikan Ramadan sebagai momen belajar bagaimana kita mengajak anak kita untuk berempati. Kita berpuasa, Dek, menahan lapar, ini perintah Allah ya. Lihatlah orang-orang yang masih kekurangan pangan dan yang lain. Oke? Ya. Nah, bangun kebiasaan berdoa dan ibadah. Ini yang paling penting ya. Mengajarkan ketika mau berbuka puasa. Dan yang paling penting adalah bahwa dengan berpuasa ini kita menjadi hubungan antara orang tua dan anak itu semakin kuat. Kenapa? Karena kita kalau berbuka bersama-sama. Ya, ajarkan ketika berbuka baca doanya Allahumma lakal sumtu wa bika amantu dan yang lain kan. Nanti kalau mau sahur juga jangan lupa baca doanya, kemudian membaca niat untuk berpuasa. Nawaitu somagodin dan yang lain. Ini yang paling penting ya. Barangkali itu mudah-mudahan ada manfaatnya ya, tip-tip ini ya kan, untuk kita semua sebagai ibu yang masih muda punya anak ini tetap harus semangat untuk mengajarkan kepada anak kita. Nah, benar banget. Ini kan tadi temanya kita mau kita mau belajar untuk bagaimana mendidik anak, membiasakan anak untuk berpuasa, tapi ketika sudah mempelajari ini malah yang belajar banyak nih orang tuanya loh, Bu ya. Jadi bagaimana orang tua itu peran untuk mendidik anak itu selalu ada dan juga tantangannya selalu ada. Apalagi di puasa tadi yang mungkin bangun sahurnya susah, ada kebiasaan baru gitu ya, Bu ya. Tapi tadi soal hadiah gimana nih, Bu? Memang apakah bentuk dari apresiasi itu selalu dengan sesuatu yang berupa fisik gitu atau diberikan sesuatu? Apakah ini ada atau mungkin ini bisa jadi masukan kepada orang tua, Bu? Bagaimana makna dari kita mempelajari puasa bagi anak-anak itu sendiri? Kalau apresiasi itu termasuk adalah bahasa cinta. Kita bahasa cinta kepada anak itu memang kadang-kadang berbeda. Ya, menurut Ibu Dr. Aisyah Dahlan itu kan ada berbagai macam bahasa cinta. Untuk satu anak dan anak yang lain tentu akan berbeda. Kadang satu anak itu harus dengan pujian, harus dipuji, kakak ini luar biasa, bisa bangun gitu kan. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga bahasa cintanya dengan pelayanan. Dia dibangunkan, dipeluk dulu. Kemudian kan berbeda-beda kita punya anak ini. Kan dipeluk dulu, itu bahasa cinta layanan, harus dilayani. Ada bahasa cintanya harus dengan barang, harus dikasih surprise dulu. Ayo sore hari nanti ini itu kan, atau diajak quality time. Jadi gimana kayaknya dengan yang mana ini? Bahasa cinta sebagai seorang anak. Ini luar biasa banget ini bahasa cinta ini, iya betul banget. Tadi kan kita bisa mengapresiasi dengan cara seperti ini ya, Bu ya.
Tapi itu berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi putra-putri kita masing-masing. Jadi sebagai orang tua tuh harus tahu, ya mengetahui anaknya, apakah anak kita ini bahasa cintanya harus dengan layanan. Kadang-kadang kalau dia mandiri nggak mau dilayani, gitu. Udah bisa sendiri, udah gede Bu. Ya. Mungkin bahasa cintanya dengan apresiasi, dengan kata-kata yang menyanjung gitu kan. Ini kita yang harus tahu dan melihat anak-anak kita ini berbeda. Apalagi anak laki-laki dan perempuan. Tentu anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kenapa? Karena Allah itu membuat secara sunatullahnya laki-laki dan perempuan berbeda, otak laki-laki dan otak perempuan berbeda. Maka kalau anak laki-laki usia 6, 7 itu masih bermain dengan benda. Maka tadi ya di hadis tadi itu kan ada bermain dengan kain, dengan wool ya. Ya, jadi kita kembali lagi ke situ, betul. Ya, jadi memang bermainnya laki-laki itu anak laki-laki dengan benda. Dia masih dengan sepeda-sepedanan, masih dengan layang-layangan. Tapi kalau perempuan itu sudah berbeda. Mainnya anak perempuan itu kan ya seperti cita-cita kita. Oh, dulu mainnya apa masih kecil? Berubah sukanya kayak princess gitu. Jadi cantik kan gitu. Pengen jadi ratu kecantikan toh. Gitu. Kita dulu diajarkan masak-masakan, ternyata kita memang tuanya masak. Kita diajarkan apalagi sekolah-sekolahan, ternyata jadi guru itu kan. Nah, ini memang laki-laki dan perempuan berbeda yang harus kita tahu. Jangan menyamakan kemampuan anak laki-laki dan perempuan apalagi di dalam mengajarkan berpuasa. Menurut dengan anak laki-laki dan perempuan yang paling sulit untuk diajarkan berpuasa yang mana ya? Nah, ini kebetulan saya belum punya nih, Wi. Kan bisa dari pengalaman di keluarga itu kan. Itu memang semua itu harus dikebiasain dulu ya, Bu. Mau terlepas dari gendernya, kalau untuk pembiasaan itu memang harus dibiasakan dari kecil. Nah, soal lagi Bu, mungkin fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari yang ternyata itu malah justru mungkin bisa kita bilang salah gitu ya, Bu. Ada kemungkinan kesalahan umum orang tua dalam mendidik, membiasakan anak dalam puasa. Kira-kira ada nggak ya, Bu? Apa ya? Mungkin pemaksaan sebetulnya gitu ya? Kalau kita ada di dalam agama, pemaksaan itu adalah dalam bentuk litarbiyah. Ada makna bahwa orang tua bukan agak memaksa ya agak strength itu dalam rangka litarbiyah. Jadi sampai yang sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi itu bahwa melatih berpuasa setengah hari atau yang lain, kemudian mengajarkan sholat itu litarbiyah. Karena memang kita sebagai orang tua itu juga pengen anak-anak kita ini juga bagus di dalam pengamalan keagamaan sehari-hari itu kan litarbiyah. Jadi yang penting adalah jangan kata-kata fadribuhu ketika anak tidak mau sholat itu dipukul. Kata-kata memukul itu dengan konotasi kita kekerasan, ya dengan stigma kalau memukul itu dengan pecut, dengan Nah, ini yang terjadi ketika anaknya menolak ini, Bu. Ya, jadi bagaimana caranya? Bagaimana kita tidak dengan sarkasme tapi membujuk. Kemudian bisa tadi dengan bahasa cinta, dengan kata-kata bagi seorang anak yang butuh pujian, atau mungkin dengan pelukan, ayo diajak dirangkul. Nah, ini begitu. Kalau dulu konotasi hadis ini kan fadribu ya, dipukul ya kan, memukul itu kan dengan alat gitu kan. Nah, tapi kita sekarang tidak, memukul itu dengan bahasa kasih yang lebih pada pelukan, ayo diajak, diberi contoh gitu kan. Jadi kalau mau mengajarkan anak sholat ya kita harus lihat dulu bagaimana seorang ayah dan ibu menjadi imam bagi anak-anaknya gitu ya, barangkali itu. Nah, kalau yang juga fenomena di masyarakat nih Bu, ini kebiasaannya kan kita mempelajarinya dari puasa setengah hari. Nah, itu dalam Islam sendiri bagaimana sih Bu tuntunannya, dan juga hukum yang kemudian timbul dari dalil tersebut misalkan ada? Oke, tadi yang masalah mengajarkan berpuasa setengah hari tadi tipnya adalah bertahap ya, bitadrij. Itu jadi hukumnya boleh? Iya, karena ini adalah litarbiyah tadi untuk mendidik kepada anaknya. Karena mereka tuh anak-anak itu belum pada masa yang harus dikenakan taklif. Dikenakan taklif seorang anak, seseorang itu dikenakan taklif jika dia sudah balik ya kan, laki-laki kalau sudah bermimpi, perempuan kalau sudah menstruasi. Dan jika ditarik saat ini karena kondisi saat ini lebih gizinya lebih bagus katakanlah, maka anak perempuan menstruasi itu kan mungkin kelas 5 SD, kelas 6 SD itu kan, pada zaman saya dulu tuh kelas 3 SMP. Nah, ketika mereka sudah balik itu memang wajib ya kan. Tapi ketika belum itu belum terbebani taklif. Jadi karena belum usia yang taklif itu mereka boleh ya kan untuk berlatih ya, berlatih agar belajar untuk besok ketika sudah saatnya dia sudah sebelumnya sudah terbiasa. Sudah terbiasa.
Nah, ini pendapatnya Ibnu Battal. Hujatun mas ala masuliyatun tamrin nisibyan ala siyam. Nah, tamrin itu untuk melatih tamrinat, melatih anak-anak untuk berpuasa. Nanti ini ada hubungannya, pahala nanti siapa? Ketika anak berpuasa, anak belajar sholat, itu kan, nanti pahalanya kepada siapa? Ya pahalanya anaknya juga dapat pahala, orang tuanya pun juga dapat pahala, itu kan. Jadi luar biasa seorang ibu yang orang tua, bukan hanya ibu mengajarkan kepada anak-anak untuk kebaikan itu juga mendapatkan pahala. Ya. Baik, ini menarik banget teman-teman. Kita udah belajar banyak banget. Yang pertama dari kita mengetahui landasan untuk mengajarkan, membiasakan anak untuk berpuasa sejak kecil, lalu juga tips-tipsnya yang praktis untuk dipraktikkan di rumah. Itu seru banget. Ternyata yang belajar tidak cuma anaknya, orang tuanya juga harus mengenal anaknya tadi, ya Bu, bahasa Karena cintanya. Mbak Frida belum. Betul. Ya semoga ya disegerakan bisa mempraktikkan ini. Dan juga teman-teman yang lain yang juga belum menikah ya, kita doakan semuanya. Dan mungkin untuk penutup ya Bu ya, kita mungkin ada kata-kata lagi untuk menutup sebelum menutup ini? Bagi ibu-ibu muda yang orang tua ayahnya juga Bu. Iya, karena memang al-madrasah ya, poin penting untuk ibu tapi juga tidak menafikan ayah. Bagi para orang tua muda, semangatlah untuk mendidik putra putri kita, berlatih untuk beribadah mulai dari sholatnya, kemudian berpuasa walaupun ya banyak tantangan dan hambatan, tapi bismillah insya Allah dengan semangat orang tua yang memberi contoh kepada putra putri kita, insya Allah anak-anak kita akan melihat apa yang dilakukan orang tua dan kita akan mengenang besok ya apa yang menjadi kenangan yang memetik kenangan yang sudah diberikan kepada orang tua. Saya juga merasa berterima kasih kepada bapak saya almarhum yang ketika waktu itu mengajarkan saya berpuasa waktu belum SD, kalau sore hari diajak naik sepeda, nanti diajak ngabuburit, itu di tahun era 70-an dan itu menjadi kenangan kita semua. Ya, mudah-mudahan sebagai orang tua ini kita bisa mendidik putra-putri kita menjadi generasi yang solihah dan lebih baik dari kita semua. Dan demikian barangkali ada manfaatnya buat kita semua. Ya. Baik, tentu saja teman-teman kita sudah belajar bahwa puasa ini tidak hanya memaksa, tidak hanya tentang memaksa ya, tapi juga bagaimana menanamkan itu, karena belajar, ada quotes ya Bu ya? Quotes yang belajar pada masa kecil seperti mengukir di atas batu. Betul. Dan belajar di masa senja seperti mengukir di atas air. Maka ini akan jadi tantangan dan juga dorongan kepada orang tua untuk seperti mengukir di atas batu, makanya perlu berkali-kali ya Bu ya untuk dilakukan, tidak hanya sesekali saja. Nah, bagi teman-teman, terima kasih telah menyaksikan tayangan podcast Kementerian Agama Kabupaten Jepara ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi teman-teman dan bisa menghabiskan waktu bulan puasa ini dengan menonton tayangan ini. Untuk selanjutnya, kita akan kembali dengan tema-tema yang menarik. Saya sebagai host, Firdariha Silvi, mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata dan berperilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.